Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PJJ hari ini kelas 12 itu judulnya menghitung potensial sel ya. Disingkat menjadi E-sel, yaitu potensial sel gitu ya. Di sini ada istilah sebelum ke bawah takut lupa. Itu nanti ada istilah reduksi, itu mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Kemudian oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian rumusnya, rumus dari E-sel itu adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Atau E-sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, di mana di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu turun bilangan oksidasinya. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu naik bilangan oksidasinya. Nah, kemudian di sini mana reduksi mana oksidasi ditentukan dengan E0 selnya. Jika E0 sel reduksinya itu yang besar angkanya, maka E0 reduksi ya. Jika angkanya kecil, maka E0 oksidasi. Kemudian ada istilah lagi, reaksi dikatakan spontan jika E-selnya bernilai positif, nanti setelah dihitung ketemunya positif, berarti itu dia reaksi bisa berlangsung secara spontan. Kemudian dikatakan tidak spontan itu jika E-selnya nanti hasil perhitungan bernilai negatif. Kemudian di contohnya langsung ya, example diketahui contoh soal sebagai berikut. Diketahui reaksinya adalah ada dua di sini, Fe plus 2 plus 2 elektron menghasilkan Fe. E0 selnya itu min 0,44 volt. Reaksi yang kedua Ag plus plus elektron, ini satu ya elektronnya, menghasilkan Ag. E0 selnya sama dengan plus 0,80 volt. Ini jumlah elektron, ini mau 2 mau 1 nggak pengaruh terhadap E0 selnya ya, karena ini E0 sel itu diperoleh dari hasil eksperimen dan hasil percobaan. Ini sudah ada di data di tabel ya, di LKS ada tabelnya, silakan dilihat, dicari begitu. Ini sudah ada di tabel hasil percobaan, kita tinggal pakai datanya aja tapi biasa nggak usah dihafal, biasanya di soal diketahui. Ini contoh soalnya dari dua reaksi ini itu ya, hitunglah E-sel dari reaksi ini, dari kedua reaksi tersebut maksudnya. Yang kedua, apakah reaksi itu berlangsung spontan atau tidak? Kita jawab, E-sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi sesuai dengan rumus yang di atas ya. Ini mana reduksinya, mana oksidasinya, kau perhatikan angkanya. Untuk reaksi Fe itu dia negatif 0,44. Untuk Ag itu E0-nya plus 0,80 volt. Dari dua angka ini sudah kita jelas, lihat yang satu min, yang satu plus. Jadi lebih besar yang plus ya, yang 0,80, yang ini min 0,44. Jadi yang paling besar adalah Ag. Kemudian yang paling kecil ada Fe. Sehingga di Ag terjadi reduksi, di Fe terjadi oksidasi ya. Ini karena Ag-nya lebih besar dari Fe. Ag-nya plus 0,8, kemudian Fe-nya negatif 0,44. Nah, nanti kalau misalnya ada dua angka di sini negatif, sama-sama negatif, kalau sama-sama positif ngebandinginnya gampang gitu kan, tinggal yang besar aja ambil, berarti itu reduksi. Yang kecil berarti oksidasi. Tapi kalau misalnya angka di sini negatif, di sini negatif. Untuk angka negatif itu kebalikannya. Semakin besar angka negatif itu semakin kecil nilainya, semakin kecil angka negatif itu semakin besar angkanya. Misalnya min 1 dengan min 2 itu besar min 1 ya. Min 2-nya lebih besar. Kalau positif ya kebalikannya, plus 2 lebih besar dari plus 1. Mengingatkan saja. Ini balik lagi ke sini, ini E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 Ag dikurangi E0 Fe ya. Dari angkanya di sini Ag-nya 0,80 dari sini ya. Nih 0,80 plus dikurangi Fe-nya berapa sini? Negatif 0,44. Min lagi 0,44. Min ini dari rumus ini, kemudian minnya dari nilai yang di sini ya, yang negatif 0,44. Plus 0,80, min dengan min jadi plus 0,44, kamu jumlahkan, hasilnya positif 1,24 volt. Ini karena nilainya positif di sini, E-selnya. Ini E-selnya ya. E-selnya positif, maka dia reaksi dapat berlangsung dengan spontan. Nah, contoh lain, Ibu jelaskan contoh lain. Itu yang nomor 2. Ya, tadi contoh nomor 1, sekarang contoh nomor 2. Diketahui data E0 sel sebagai berikut. Pb plus 2 elektron menghasilkan Pb. Diketahui E0 selnya negatif 0,13 volt. Reaksi yang kedua Cd plus 2 ditambah 2 elektron menghasilkan Cd. E0 selnya negatif 0,40 volt.
Nah, ini kalau tadi dibandingkan mana yang besar dengan yang kecil ya, kalau tidak ada reaksinya langsung saja reduksi dikurangi oksidasi. Nah, kalau seperti ini nih, negatif 0,13 dengan 0,40 itu lebih besar yang ini ya, negatif 0,13. Tapi di sini tidak begitu menyelesaikannya. Di sini soalnya berbeda dengan nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 tadi reaksinya tidak diketahui. Jadi kalau reaksinya tidak diketahui langsung saja yang besar dikurangi yang kecil. Tapi kalau reaksinya diketahui di sini hitunglah SL dari reaksi Pb plus 2 plus CD ya. Pb itu timbal, kemudian CD itu kadmium menghasilkan Pb plus CD plus 2 ya. Nah, jawab ini, tulis lagi reaksinya, tulis reaksi redoksnya di sini. Pb plus 2 plus CD ya menghasilkan Pb plus CD plus 2. Ini tinggal dilihat, Pb ini kan plus 2 ya, di sini itu 0 ya, tidak ada apa-apanya, di sini adalah 0. Jadi dari plus 2 ke 0 itu turun. Sini sudah dijelaskan bahwa reduksi itu turun, oksidasi itu naik. Maksudnya di sini ya. Di sini Pb plus 2, di sini 0 ya. Jadi dari plus 2 ke 0 itu mengalami turun, yaitu namanya reduksi. Di sini CD itu 0. Ya, kalau tidak ada apa-apanya kamu masukkan bilangan oksidasinya di sini 0. Untuk bilangan oksidasi itu sudah dibahas di kelas 10 ya, semester 2. Judulnya menghitung bilangan oksidasi. Kamu buka lagi aja yang kelas 1. Kemudian di sini Ibu ulangi, CD ini 0 ya, tidak apa-apanya, CD menjadi CD plus 2. Dari 0 ke plus 2 itu naik, namanya oksidasi. Sudah jelas, masukkan ke rumus SL sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Yang mengalami reduksi siapa? Pb. Yang mengalami oksidasi siapa? CD. Lihat panahnya ya, CD. Jadi E0 Pb dikurangi E0 CD. Langsung saja masukkan angkanya dari sini, diketahui. E0 Pb berapa? Negatif 0,13 dikurangi ya. E0 CD-nya berapa? Negatif 0,40, masukkan ke sini. Ini negatif 0,13, ini min dengan min jadi plus 0,40 ya. Punya utang negatif 0,13 dibayar 0,4, jadi dia pasti positif karena lebih besar positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Ini dihitung ketemunya positif 0,27 volt. Jadi karena dia nilai SL-nya positif maka dia spontan ya, karena SL-nya bernilai positif. Jadi perbedaan untuk soal nomor 1 dan nomor 2, ini nomor 1 itu tidak diketahui reaksinya langsung ya. Hitunglah SL dari reaksi ini. Nah, ini pakai rumus yang ini. Reduksi dikurangi oksidasi itu dibandingkan angkanya yang besar dikurangi angka yang kecil. Dilihat dari diketahui di soalnya. Kalau soal yang kedua itu diketahui reaksinya. Kalau diketahui reaksinya seperti ini, kamu cari reduksinya mana, oksidasinya mana dengan ada yang naik dan turun ya. Naik itu berarti oksidasi, yang turun adalah reduksi. Nah, kemudian di sini ada soal ya, ada 1 soal, 2 soal, tapi 2 soalnya beranak, ada 5 soal, jadi 6 soal ya. Nah, ini nomor 1 itu persis contoh soal nomor 1, tidak diketahui soal, tidak diketahui reaksinya, jadi langsung reduksi dikurangi oksidasi, kamu bandingkan yang kecil dengan yang besar ya, yang besar dikurangi kecil nanti hasilnya. Kemudian yang kedua, ini seperti contoh nomor 2. Diketahui sudah di sini semua ya, Cu, Bi, Cd, Po semua SL-nya sudah ada di sini. Kemudian hitung reaksinya, misalnya Cu plus 2 plus Cd menghasilkan Cu plus Cd plus 2 ya. Nanti lihat Cu ke Cu naik turun, kan Cd ke Cd naik turun, nanti lihat datanya di sini gitu ya. Begitu saja, lihat soalnya, lihat contoh soalnya, penjelasannya, dan kerjakan latihannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.